Dia bilang, ini harga berapa budak? Ada yang bilang harga 300 dirham dan lain sebagainya. Nah, dia ngerjain sama si sahabatnya yang tadi yang jaga makanan. Kamu mau enggak tak kasih budak? Murah sekali, beli aja, murah-murah. Cuman 20 dirham. Woi, emang ada. Itu budak saya lagi jaga roti saya di sana. Cuman dia ada punya penyakitnya setiap dia dianggap budak dia nggak mau. Dia bilang saya orang merdeka begitu. Ah saya mau. Akhirnya ada banyak orang yang mau rebutan kan. Nah, dibayarlah 20 dirham. Disuruh ngambil si temennya sahabatnya tadi yang jaga roti. Wah, akhirnya ditangkap tuh. Saya bukan budak, saya orang merdeka. Iya memang katanya kamu begitu kekurangannya gitu. Tetap dipaksa. Karena kamu sudah saya bayar gitu. Dibawa ke pasar, disuruh itu bekerja. Nah, itulah sangat nakal sekali tuh si Nuaiman itu. Akhirnya dia dapat uang. Nah, dari uang ini beliau berencana untuk memberikan hadiah untuk Rasulullah, berencana untuk beli makanan, berencana untuk memberikan sesuatu untuk para sahabat-sahabat yang ada di Mekah Madinah. Oke, sebelum Anda menonton video saya, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila video saya ini bermanfaat bagi Anda, silakan bisa di-share. Dan jangan lupa juga like and comment. Sukses untuk Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Kembali bersama saya Kang Mas Ruhan. Hari ini saya jejak para psikolog ada di Masjid Agung Demak, yaitu Masjid Wali yang dibuat oleh Wali Songo. Saya berada di depan pintu masjid pas. Indah sekali ya, Masya Allah, luar biasa. Ini masih musim corona sehingga agak sepi. Dan kesempatan sepi jadi banyak melakukan pembangunan atau renovasi tempat wudhu di sekitar masjid. Silakan mungkin divideokan. Ini di teras ya, teras masjid. Masya Allah, alhamdulillah indah sekali. Ya, sampai belakang Iya, oke. Balik sini. Nah, itu depan itu adalah alun-alun Demak gitu. Oke, Masya Allah, luar biasa. Sekitar 5 menit saya ngobrol tentang sahabat Rasulullah yang lucu, ya, sering membuat Rasulullah tertawa senyum. Dan sahabat ini agak antik ya. Dia adalah seorang pemabuk, saya ulangi. Jadi ada salah satu sahabat namanya sahabat Nuaiman, yaitu sahabatnya Rasulullah. Beliau seorang pemabuk. Lucunya, antiknya adalah kalau dia mabuk itu di sekitar Rasulullah. Artinya dia tidak ngajak orang banyak bergerombol terus maksiat mabuk, enggak. Sahabat ini dikatakan sahabat karena beliau sangat mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Bahkan dia mabuknya ya di dekat-dekat Rasulullah gitu. Dia tidak mau berjauh-jauhan dan sangat jujur sekali gitu. Cuman memang dia lucu, ya nyeleneh gitu dan pemabuk begitu. Akan tetapi dia mencintai Allah dan Rasulullah. Makanya Masya Allah ya, hampir samalah seperti kita yang saat ini. Zaman Rasulullah juga aneh-aneh ya, macam-macam gitu. Bukan berarti Rasulullah menghalalkan mabuknya, tidak. Bukan. Sahabat ini setiap mabuk juga dijilid oleh Rasulullah, dihukum secara hukum Islam. Setelah habis mabuk dia ngaku, dihukum. Setelah itu ya kumpul lagi dengan Rasulullah, ngaji dengan Rasulullah bersama para sahabat yang lain. Tapi sangat lucu sekali. Dan tingkahnya itu sering membuat membuat orang jadi ngakak gitu. Dan kadang juga jahilin Rasulullah gitu. Ya kayak Abu Nawas dan lain sebagainya. Cuman kalau Abu Nawas seringnya kan diceritakan ke yang alim ya, lucu yang alim gitu. Kalau ini beliau seorang pemabuk tetapi sahabatnya Rasulullah. Walaupun begitu Rasulullah mencintainya dan dia juga mencintai Rasulullah. Di saat berbuat dosa salah langsung dihukum, dijilid begitu. Nah, pernah salah satu sahabat yang lain menyumpati ya atau melaknati, wahai engkau sahabat Rasulullah yang dilaknat oleh Allah gitu, karena engkau pemabuk. Setelah engkau mabuk engkau minta dihukum oleh Rasul, minta pengampunan dosa atau membaca istighfar dan engkau siap dihukum dijilid, tapi engkau mabuk lagi. Kenapa engkau seperti itu? Engkau akan dilaknat Allah gitu. Karena engkau mempermainkan hukum. Engkau mempermainkan hukum Allah gitu. Rasulullah mendengar dan Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, tidak seperti itu.
sahabatku ini juga mencintaiku dan mencintai Allah, mencintai Rasulullah, Allah akan mengampuni, Allah akan merahmati selama dia mau bertobat, tetap berbuat baik, dan tetap mencintai Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Masya Allah, suatu ketika karena si sahabat Nuaiman ini sangat lucu, sangat menggemaskan, dan kadang itu membuat aneh. Nah, ada salah satu sahabat pedagang yang penasaran gitu. Beliau ngajak dua sahabat Rasul, yang satu orang yang sangat jujur, orang yang sangat bisa dipercaya, dan yang satu adalah Nuaiman, yang sukanya buat gara-gara gitu. Diajak ke Syam untuk berdagang. Nah, di Syam satu sahabat yang lain disuruh menjaga roti dan dagangannya, karena dipesenin, pokoknya jangan ada yang ngambil ini kecuali dia beli gitu. Nah, si bos sahabat yang jadi saudagar ini pergi. Si Nuaiman lapar gitu, dia sangat lapar sekali, minta satu roti. Aku kasih rotinya satu, lapar ini, masa saya nggak punya kerjaan apa-apa, kamu dikasih kerjaan jaga roti, jaga ini. Lah, saya nggak punya kerjaan apa-apa, saya cuma diajak kesini untuk mengantar dagang, tapi saya nggak punya tugas apa-apa, dan ini sedang lapar, tolong saya kasih satu roti. Nah, satu sobat ini menolak, jangan, saya sudah berjanji untuk menjaga, untuk amanah, tidak boleh memberikan roti ke siapapun kecuali beli. Nuaiman, kamu tidak beli, kamu harus nunggu, sabar gitu. Nah, akhirnya si sahabat yang punya dagangan ini nggak datang-datang. Kalau kamu nggak ngasih aku roti, kamu tak kasih persoalan loh, gara-gara loh gitu. Aduh, bingung dia, gimana ini, si Nuaiman sukanya buat gara-gara. Kalau nggak tak kasih roti, saya dibuat gara-gara. Kalau tak kasih, saya khianat, saya tidak bisa amanah gitu. Wah, akhirnya gimana, kamu mau ngasih saya roti apa tetap nggak mau ngasih? Kalau nggak ngasih, tak kasih gara-gara lo, perkara lo gitu. Nah, karena sahabat yang satu sangat amanah sekali, dia milih tetap kekeh untuk nunggu bosnya, jangan ngasih gitu. Ya, saya nggak mau ngasih, saya ngasih kamu kalau nunggu dari sahabat Rasul yang punya ini untuk memberi makan kamu. Wah, ini si Nuaiman pergi ke pasar gitu. Dia lihat ada, ya apa, kalau zaman dulu itu ada yang namanya budak ya. Budak itu boleh dijual belikan, karena budak dibeli untuk dibuat bekerja, untuk suruh untuk bekerja. Kalau sekarang pembantu, tapi pembantu sama budak beda loh ya. Kalau pembantu punya hak asasi, dia merdeka. Kalau budak memang dia tidak merdeka, dia hak milik kayak barang gitu. Dia bilang, ini harga berapa budak? Ada yang bilang harga 300 dirham dan lain sebagainya. Nah, dia ngerjain sama si sahabatnya yang tadi yang jaga makanan. Kamu mau enggak tak kasih budak, murah sekali, beli aja, murah, cuman 20 dirham. Woi, emang ada. Itu budak saya lagi jaga roti saya di sana. Cuman dia ada punya penyakitnya setiap dia dianggap budak, dia nggak mau. Dia bilang, saya orang merdeka begitu. Nah, saya mau. Akhirnya ada banyak orang yang mau rebutan kan. Nah, dibayarlah 20 dirham. Disuruh ngambil si temennya sahabatnya tadi yang jaga roti. Wah, akhirnya ditangkap tuh. Saya bukan budak, saya orang merdeka. Iya, memang katanya kamu begitu kekurangannya gitu. Tetap dipaksa, karena kamu sudah saya bayar gitu. Dibawa ke pasar, disuruh itu bekerja. Nah, itulah sangat nakal sekali tuh si Nuaiman itu. Akhirnya dia dapat uang. Nah, dari uang ini beliau berencana untuk memberikan hadiah untuk Rasulullah, berencana untuk beli makanan, berencana untuk memberikan sesuatu untuk para sahabat-sahabat yang ada di Mekah Madinah gitu. Jadi walaupun dia punya uang yang jual temannya tadi, dia tetap ingat Rasulullah, ingin memberikan hadiah dan sahabat-sahabatnya di luar, dan untuk beli makanan secukupnya. Nah, sahabat Rasul yang punya dagangan ini datang. Mana sahabatmu yang saya suruh jaga di sini? Jadi Nuaiman jujur gitu, memang dia sangat jujur gitu. Saya jual gitu, tak jadikan budak di pasar. Masya Allah. Gitulah, kenapa gitulah? Saya minta roti gak dikasih kok. Saya lapar kok, saya pengen beli makanan, saya juga pengen beli hadiah untuk Rasulullah. Ya sudah, dia sudah tak minta baik-baik gak dikasih, nunggu kamu. Saya kelaparan, ya sahabat gara-gara aja dia saya jual gitu ke pasar itu. Saya dapat uang, dia jadi budak. Masya Allah. Dan ini saya beli beberapa barang untuk hadiah Rasulullah dan bisa sahabat makan gitu. Nah, itu Masya Allah ya. Akhirnya yang punya dagangan itu sahabat Rasul yang kaya itu, ya udah ke pasar untuk menebus kembali, sehingga sahabat Rasul yang tadinya jadi budak sementara kembali nggak jadi budak, jadi orang merdeka dan diajak bekerja lagi. Ya itulah, ada keunikan sahabat
Rasulullah, termasuk kita ini. Ada keunikan-keunikan sahabat-sahabat kita, atau mungkin para santri ya, santri yang lucu-lucu juga ada kan zaman sekarang tuh. Santri saya juga ada beberapa santri-santri di pondok pesantren juga sama, ada temennya yang sedang tidur gitu, tidak dibangunin baik-baik, malah ngambil apa namanya air ya, satu ember diguyurkan aja gitu biar bangun sendiri. Masya Allah, no akal itu. Niatnya baik, niatnya membangunkan untuk jamaah sholat subuh misalkan, atau jamaah sholat atau ada ngaji. Enggak dibangunin dengan baik-baik, mas bangun mas, enggak, udah sama teman-teman bareng-bareng gitu, ambil ember gitu ya, guyurin. Ada yang malah diangkat cemplungin ke kolam gitu. Masya Allah, ya itulah keindahan alam ya, keindahan dunia ini yang penuh dengan aneh-aneh, dan ya dari dulu seperti itu. Yang penting adalah kita ambil hikmah bahwa semua ini miliknya Allah kok, rahmatnya Allah. Kita bisa tertawa, kita bisa makan, kita bisa kemana-mana, kita bisa ibadah, kita bisa dapat rezeki, itu karena rahmatnya Allah. Jadi kita jangan menyalahkan orang lain, jangan menilai orang lebih buruk daripada kita, tapi nilailah orang lain lebih baik daripada diri kita. Walaupun si Nuaiman sahabat Rasulullah itu pemabuk ya, dia suka nakal jahil, bahkan Rasulullah kadang dijahili, tapi Masya Allah dia mencintai Rasul dan mencintai Allah. Sehingga apa? Allah pun mencintainya dan Allah merahmati, Allah mengampuni dosa-dosanya. Apalagi dia sangat jujur. Di saat dia berbuat dosa, dia siap dihukum sesuai dengan hukum Islam. Sama, kalau kita memang berbuat salah, kita minta maaf lah. Kita siap bertobat, kita siap dihukum. Ya. Kalau kita buat benar ya, kita sampaikan itu sebuah kebenaran, kita jujur gitu. Dan hidup itu yang bahagia gitu, yang happy ya. Berbahagialah. Karena engkau bahagia, tanda engkau bersyukur kepada Allah, tanda engkau mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau engkau mencintai Allah, Allah akan mencintaimu. Engkau mengingat Allah, Allah akan mengingatmu. Ya, itu banyak pelajaran yang kita ambil. Jadi kita tidak boleh saling menyalahkan orang lain, kita tidak boleh menganggap orang lain lebih buruk daripada kita, tapi anggaplah orang lain lebih baik daripada kita. Mungkin dia ada keburukan, tapi bisa juga kebaikannya lebih mulia daripada kebaikan kita. Masya Allah. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dengan saya, terima kasih Anda menonton YouTube saya. Semoga jadi pelajaran yang manfaat untuk di bulan suci Ramadan ini. Bersama saya Kang Mas Rohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.